Ya, Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa membawa misi perdamaian di Palestina pada KTT BOP perdana di Amerika Serikat. Indonesia yang tergabung di dalam BOP dinilai memiliki tantangan berat untuk mewujudkan undang-undang dan konstitusi Indonesia, yaitu menjunjung tinggi perdamaian dunia. Mengingkari bahwa kata kunci Palestina ini tidak termuat dalam charter dari Board of Peace ini ya. Tapi saya bisa berpikir bahwa inilah tantangan terbesar Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, untuk menyadarkan semua kalangan di dalam Board of Peace bahwa percuma kita berbicara soal perdamaian Palestina kalau Palestina itu tidak terwakili. Juga kata kuncinya itu harus ada. Kalau nanti terjadi perbenturan, ya barangkali disinilah Presiden kita memiliki mandat psikologis dari masyarakat Palestina untuk mewakili mereka. Jadi dalam hal ini kedudukan Presiden kita sangat strategis. Beliau membawa misi Indonesia, kemudian pada saat yang sama juga membawa misi bagaimana agar kemerdekaan Palestina itu segera terwujud, dan ujungnya adalah two-state solution. Dan inilah tantangan terbesar Indonesia, dan ini adalah konsekuensi dari negara yang konstitusinya memiliki amanah turut membahayakan perdamaian dunia. Jadi saya bisa perhatikan tantangan Presiden Indonesia itu akan sangat berat karena kita bergerak di dua jalur. Pertama di jalur PBB yang saat ini sedang membahas tema yang sama, dan sekarang pada saat yang sama juga jalur Board of Peace yang struktur organisasinya belum jelas. Barangkali ini adalah tantangan keorganisasian dari Indonesia, juga tantangan intelektual bagi Presiden Prabowo Subianto sendiri. Baik, tantangannya sangat berat ya untuk bisa mewakili kepentingan tidak hanya warga negara Indonesia, tetapi juga rakyat Palestina secara psikologis. Nah, kalau begitu dari DPR, apakah ada tambahan lagi mungkin nih Pak Oleh mengenai apa yang paling penting yang harus segera jangan lupa juga untuk disampaikan, disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat perdana di BOP pada esok hari menurut DPR sebagai mitra kerja? Saya rasa DPR juga akan sama sependapat dengan apa yang disuarakan oleh masyarakat Indonesia melalui tokoh-tokoh maupun para akademisi dan pengamat luar negeri. Satu hal yang tentu kita akan kawal, keterlibatan Pak Presiden di dalam BOP ini adalah memastikan arah BOP, guidance-nya kemana, kemudian tujuan titik akhirnya kemana ini. Karena kalau tidak ada rute yang jelas, saya rasa DPR juga memandang bahwa ini juga akan lama terwujudnya sebuah kemerdekaan Palestina. Nah, oleh sebab itu DPR sangat mendukung atas apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dalam rangka BOP ini. Karena DPR memandang bahwa Pak Presiden mengambil langkah ini hasil kajian, hasil analisa yang komprehensif, baik geopolitik secara Timur Tengah, dunia, keadaan PBB, terutama soal di internal kita di Indonesia. Nah, oleh sebab itu saya rasa mari kita dukung dan kita doakan bahwa Pak Presiden betul-betul membawa misi perdamaian dunia untuk pertama mengingatkan Donald Trump bahwasanya hak asasi untuk merdeka, hak asasi untuk hidup, hak asasi untuk damai ini adalah bagian daripada fakta integritas yang ditandatangani bersama dalam fakta integritas PBB. Nah, oleh sebab itu saya rasa kita harus percaya pada Pak Presiden. Pak Presiden akan membawa aspirasi warga Indonesia untuk memerdekakan Palestina melalui BOP ya, melalui BOP. Mudah-mudahan BOP ini adalah jalan